Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Hap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih mengenai pahala dan dosa. Dosa. Nah ini kalau misalnya nih kita berbuat baik gitu, atau misalnya ya ngasih-ngasih ke orang gitu, kan tujuannya ibadah ya, Bu. Tapi terus kalau nggak ikhlas gitu, hitungan pahalanya gimana tuh, Bu? Iya. Jadi sebenarnya yang menyebabkan sesuatu itu diterima oleh Allah ketika dilakukan dengan ikhlas. Karena artinya itu persembahan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu dari kata khalas. Khalas itu artinya murni. Nah, ikhlas itu artinya upaya memurnikan. Maka ketika kita sudah berusaha untuk memurnikan niat kita hanya untuk Allah, itu sudah ikhlas atau minimal OTW ke ikhlas. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk ikhlas. Tapi memang itu harus diusahakan. Jangan sampai kita dengan sadar melakukan kebaikan dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena akan siapa yang melakukan kebaikan tidak ikhlas untuk Allah, maka kata Allah ya udah minta gantinya kepada sesuatu yang kamu niatkan. Makanya di akhirat nanti ada orang-orang yang muflis. Beda dengan mukhlis. Mukhlis ini orang-orang yang ikhlas. Muflis ini orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut? Yang melakukan amal tapi dilandaskan dengan kesombongan, riya dan lain sebagainya, sehingga di akhirat amalnya itu kasarobin, seperti fata morgana. Kayak ada, nggak taunya nggak ada. Karena nggak ikhlas itu sendiri. Kesannya kayak punya pahala padahal nggak dapat juga tuh ya. Nggak dapat, karena misalnya dia sombong. Untuk apa? Untuk sombong kepada kamu. Saya melakukan kebaikan untuk sombong kepada kamu. Ya sudah, kata Allah kan kamu sudah sombong kepada dia. Dia menjadi terbelangak melihat kebaikan kamu. Ya sudah, itu kan yang kamu harapkan. Maka yang penting berusaha untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu surat Al-Ikhlas. Nggak ada kata ikhlasnya. Oh, bahkan di surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Oh iya ya. Saya ikhlas kok, berarti nggak ikhlas. Jadi kalau ikhlas ya jangan disebut gitu ya. Ya udah, let it flow aja gitu ya. Mantap. Mulai berwawasan tinggi kan. Iya. Keseringan bertemu Habib. Tapi perihal dosa lagi nih, Bib. Kamu banyak dosa atau gimana kok? Pertanyaannya dosa ya, terus. sebagai manusia, Bib. Sok-sokan masuk. Takut. Aduh, nggak mau juga dosa sebenarnya, Bib. Iya. Tapi ini nih, Bib. Kalau misalnya kita kadang ada yang banyak nih, sebenarnya udah berkali-kali ditanyakan kali ya, Bib. Berbohong demi kebaikan, gimana tuh, Bib? Berbohong ini kan sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Iya, wala'anallahu 'alal kadzibin. Allah melaknat orang-orang yang berbohong. Dasarnya hukum berbohong itu adalah sangat buruk sehingga Allah melaknat mereka. Orang-orang yang berbohong itu. Yang dilaknat adalah kebohongan yang dia lakukan itu. Itu Allah laknat. Jadi pada dasarnya bohong itu buruk. Bohong itu buruk. Iya, nggak ada yang memperbolehkan untuk bohong. Dan Nabi itu salah satu sifat utamanya adalah as-siddiq. Siddiq itu adalah kejujuran. Makanya Nabi selalu menjaga kejujuran pada dirinya. Itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, menjadi mulia karena as-siddiq kejujurannya. Dan imbasnya selalu dipercaya juga ya, Bib? Selalu dipercaya. Tapi kalau pernah bohong sekali aja, ini bohong nggak ya yang kedua kalinya, ketiga kalinya dan lain sebagainya. Maka dasar hukumnya hukum bohong itu tidak boleh. Dusta bahkan yang sangat berat. Tapi dalam beberapa kondisi bohong itu diperbolehkan. Misalnya Imam Nawawi mengutip Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Azkar, di antara yang menyebabkan kebohongan itu diperbolehkan kalau memang tujuannya mulia. Misalnya nih, Apa tujuan mulia itu menurut para ulama? Paling tidak 3, mengacu kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW. untuk jadi klasifikasi mulia ini, Bib? Iya. Yang pertama adalah untuk mendamaikan orang-orang yang bertengkar.
untuk mendamaikan orang-orang. Karena untuk mendamaikan, di sini dibilang baik, di sini dibilang baik supaya damai. Iya. Oh. Kemudian yang kedua adalah untuk seorang suami dan istri menjaga keharmonisan rumah tangganya. Demi keharmonisan. Iya. Papa sudah OTW, Mama. Wah, Padahal masih di kafe. masih di kantor. Biar melegakan. Melegakan. Ini yang barusan Habib WhatsApp itu. Bu. Nah, Keharmonisan. keharmonisan untuk menjaga keharmonisan. Keharmonisan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjauhkan dari peperangan atau untuk membuat menang dalam peperangan. Jadi kita pihak yang benar, yang baik ketika kita ingin menang melalui kebohongan-kebohongan atau intrik-intrik itu diperbolehkan. Ini dianggap sebagai strategi kali ya, Bib ya. Strategi Jadi demi kebaikan atau kemaslahatan yang lebih besar. Kalau ini nih, Bib, saya kepikiran juga nih. Kan saya kepikirannya gini nih, Bib, sesuatu yang memunculkan dosa itu sesuatu yang pastinya merugikan, Ya. entah diri sendiri maupun orang lain. Kalau misalnya nih saya berbohong, yang dibohongin nggak percaya, Bib. Ya. Apakah berdosa gitu? Misalnya ini, ada orang tanya jalan. Bang, ke Jakarta lewat mana? Kanan. Padahal kiri, Bib. Ya. Orangnya nggak percaya, dia kiri. Akhirnya dia tidak tersesat karena tidak percaya. Ya. Nah, apakah yang berbohong dosa kan tidak berakibat Ya. buruk bagi yang dibohongi gitu? Oke, jadi sebelum ke sana, menurut para ulama karena hukum bohong itu adalah dosa, makanya yang diperbolehkan tadi itu bukan berbohong secara mutlak, tapi kata para ulama adalah mempermainkan kata untuk kebutuhan yang baik. Jadi misalnya, halo, Papa sudah jalan nih. Iya sudah jalan kok. Memang Kamu sudah sambil jalan. Tapi bukan jalan yang dimaksud di Iya. rumah gitu ya. Iya. Tapi ini jalan yang lain gitu. Iya, tapi Kayak, tujuannya juga aduh. untuk kebaikan. Saya pernah tuh dulu ibaratnya kayak, udah sholat belum? Udah gitu. Sholat Ini apa? Yang ditanyain zuhur, saya jawabnya yang subuh itu. Iya, kayak saya dulu izin izin nggak sekolah. Iya. Kenapa? Karena nenek saya meninggal. Waduh. Padahal neneknya sudah lama Ternyata emang semuanya sudah nggak ada. Iya, sudah sold out. Dikiranya barusan. Iya. Nah, itu menurut para ulama. Terus soal kebohongan kalau nggak dipercaya, tetap itu dihitung sebagai dosa. Karena urusan kebohongan ini bukan dengan orang yang kamu bohongi, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang dibohongi nggak percaya, tetap kamu sudah berbohong di mata Allah. Karena pertanggungjawaban kita bukan ke manusia, tapi ke Allah. Oke. Kalau sebaliknya, Bib, kan ini tadi kan sudut pandang yang membohongi. Kalau sudut pandang yang tanya terus nggak percaya kan berarti dia suuzon tuh, Bib. Kalau ada orang suuzon terus bener, apakah itu berdosa? Kan suuzon dosa dong, Bib. Kalau suuzon, dia pasti bohong, bener, Bib. Apakah berdosa gitu? Iya. jadi memang gini, ada suuzon, ada waspada. Apa bedanya? Suuzon itu buruk sangka, prasangka yang tidak memiliki dasar. Karena itu kata Allah, jauhi buruk sangka karena sebagian besar buruk sangka itu buruk. Ada buruk sangka yang tidak buruk, adalah yang sifatnya kewaspadaan. Jadi kehati-hatian. Apa bedanya? Kalau kewaspadaan ini ada dasarnya. Ada alasannya nih. Ada alasannya. Misalnya udah sering berbohong terus nggak percaya kan bukan suuzon. Iya. Dan waspada itu tidak menuduh, tapi masih undi-undi, masih setengah-setengah. Kita hanya berhati-hati, bukan menuduh. Jadi kalau waspadanya kayak ya bohong gitu misalnya gitu. Gimana? Itu kayaknya bukan waspada. Itu. Bohong kali gitu. Itu kayaknya bukan hanya nggak waspada. Itu kayaknya gitu? Menyudutkan, malah menghina, nyerang lagi nih. Nyerang. Nah, tapi mengenai pahala dan dosa kita break dulu nih. Kita break dulu. Biar kan ini mungkin masih ada yang mau beraktivitas lain sambil bekerjanya ngelanjutin karena tadi asik banget terus mungkin
akhirnya ngeliatin kita terus tapi nggak sambil kerja. Iya. Anda tercerahkan tapi pekerjaan hilang. Pekerjaan hilang, jangan sampai ya. Jadi bisa terus sambil dikerjakan kewajibannya, tapi kita akan kembali lagi nanti ya di Kapsul Ramadan Hub. Alhamdulillah. Alhamdulillah.